Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas subscribe, like, dan komen dari teman-teman semua. Mohon maaf bila selama ini saya belum sempat merespon semua komen dari teman-teman ya. Nanti mungkin kalau ada waktu yang lebih longgar, saya akan sempatkan untuk menyisir satu persatu komen-komen dari teman-teman semuanya. Baiklah, di video kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang tentunya masih terkait dengan tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Seperti yang sudah sering saya katakan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh trio teroris, trio RRT, Roy, Rismond, dan Tifa selalu berubah-ubah seiring dengan sanggahan-sanggahan dan bantahan-bantahan yang muncul dari berbagai macam pihak. Ini artinya apa? Ini artinya semakin memperkuat bahwa yang dilakukan mereka itu bukan suatu penelitian. Bukan suatu penelitian. Ya hanya tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Jadi mereka sewaktu-waktu akan berganti-ganti, akan berpindah-pindah argumen dalihnya. Ya tadi seperti yang saya katakan, seiring dengan sanggahan-sanggahan dan bantahan-bantahan dari berbagai pihak. Seperti masalah ijazah yang ada dalam Jokowi, di mana fotonya dulu mereka selalu mengatakan bahwa itu adalah milik Hari Mulyono. Ini nampaknya mereka seiring sejalan dengan guru mereka, yaitu Bambang Tri, yang sejak dulu memang mengatakan bahwa itu adalah milik Hari Mulyono. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyaknya sanggahan, bantahan, dan bukti-bukti yang muncul, akhirnya tuduhan bahwa ijazah itu berikut fotonya milik Hari Mulyono sudah tidak mampu dipertahankan oleh mereka. Kemudian mereka secara pelan-pelan berpindah bahwa foto di ijazah itu adalah foto milik Dumatno Budi Utomo. Apakah demikian? Tentu saja tidak. Secara mudah mereka pasti akan dipatahkan lagi nanti di persidangan oleh tim dari UGM, kesaksian dari UGM. Karena apa? Karena foto di ijazah Jokowi itu juga ada dalam buku alumni UGM yang terbit pada November 1985. Juga ada dalam buku nikah milik Jokowi itu sendiri. Artinya dengan gampang sekali mereka akan dipatahkan. Tapi namanya trio teroris, soal benar salah mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana mereka akan mencapai kemenangan di opini publik. Seperti itulah kira-kira. Sebesar-besarnya mereka bisa mempengaruhi publik, karena ini juga terkait dengan angan-angan mereka untuk lepas dari jerat hukum. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa mereka memiliki kans untuk lepas dari jerat hukum, di mana para pendukung mereka dari kalangan tokoh ya, klaster tokoh itu sudah melontarkan beberapa wacana. Antara lain wacananya adalah restoratif justice. Kemudian ada deponering dan juga ada SP3. Mereka sangat mengharapkan itu. Mereka tinggal mencari pendorong untuk menuju ke arah sana, yaitu apa? Dukungan publik seluas-luasnya. Itu yang mereka cari. Mereka sudah tidak mencari kebenaran lagi. Mereka sudah nggak peduli tentang ijazah tersebut asli atau palsu. Mereka hanya meracuni publik dengan opini-opini mereka. Ini juga sangat disayangkan ya. Masalah mereka kemarin tidak dilakukan penahanan oleh Polda Metro Jaya. Faktanya apa? Mereka di luaran masih juga melakukan opini-opini yang tidak berdasar, opini-opini yang menyesatkan oleh masyarakat. Seperti yang ditampilkan oleh Roy Suryo dan Rustam Effendi di acara Rakyat Bersuara iNews TV yang dipandu oleh Aiman seminggu yang lalu. Bagaimana mereka kemudian juga mengangkat masalah Dumatno Budi Utomo lagi. Di situ sebenarnya sudah sangat jelas mereka melakukan kebohongan. Bahkan di sebuah televisi mereka pun melakukan kebohongan yang sangat vulgar sekali. Ini bagi
orang yang mengikuti kasus ini dari awal atau mencermati kasus ini akan tahu letak kebohongan-kebohongan mereka. Di konten saya yang terdahulu juga sudah saya singgung masalah Dumatno ini dan kebohongan mereka. Tapi ini ada yang lebih penting lagi. Coba akan saya putarkan videonya terlebih dahulu. Oke, jadi ini fotonya menurut Anda adalah ini foto Pak Dumatno. Tadi Mas Roy bilang itu Dumatno. Ya. Mas Roy bilang Karena Roy bibirnya dan bukan Rustam. bibirnya Jokowi. Ya, lehernya, rahangnya bukan bibirnya Jokowi. Menurut analisis Pak Dumatno itu adalah orang sepupunya Joko Widodo. Nah, ini ada foto sebelahnya, ponakan saya sebelahnya. Kasih aja. saya hilang. Oke. Ganjal Apa yang mana mau sampaikan? Nah, ini Siapa ini? Ini sebelahnya adalah foto Foto ini diklaim sebagai ponakannya anaknya Mas Rustam. Dumatno. Karena permintaan beliau saya hilangkan. Tadinya saya minta dikasih separuh aja. Ini Ya, bohong, yang mereka kelihatan sampai ini. sedang Ini membuat anaknya sebuah Pak Dumatno. kebohongan. Ya. Jadi begini, tiba-tiba Nah, ini loh Dumatno. Sama nggak dengan ini? kiri kanan Pak Ini Dumatno. diseling dengan foto yang lain. Dumatno Budito. Ini juga kebohongan. Ini Dumatno Roy sekarang. bohong ya. Ini sekarang yang kiri. Sudah ada tua. Yang kiri Ya, sekarang? Ya, ini Yang kanan Dumatno dulu. Yang Anda yakini Yang bahwa ini dipakai buat foto ijazahnya Jokowi. Dicolek Kosinudin. Luar biasa nggak? itu Luar biasa. ini Anda yakin ini Pak Dumatno. Iya. Nah, Itu ini softwarenya adalah foto. yang kanan ini sebenarnya adalah Jokowi. 100% Diambil dari foto pertunangan Jokowi. Skornya kalau saya nggak salah, ketika Tapi saya diakui berikan itu dengan adalah Jokowi, Dumatno. foto sebelah kanan Jadi ini belum pernah saya tampilkan dijejer di dengan Suara. foto Dumatno, diakui Sekarang foto ini dua itu dibandingkan adalah dengan foto Jokowi Dumatno. Itu hanya sekitar 36 atau 30 sekian persen. Tapi kalau dibandingkan dengan foto Dumatno itu 92%. Software namanya apa? Foto comparison. Foto comparison. Foto comparison. Comparison, oke. Iya. Banyak saya Perbandingan sama foto. Dr. Rismon juga sama hasilnya. Dan ketika foto Dumatno itu tadi, itu kan bapaknya. Nah, tadi yang bapaknya. sebelumnya itu ternyata Yang anaknya coba. iya berhubungan dengan ponakannya Oke. Pak Rustam. Kita tampilkan foto yang anaknya. Kalau dilihat kan ini jelas lah foto apa wajahnya, Iya. bibirnya, iya kan? Oke. Lebih mudah ini. Ini mereka seolah-olah menampilkan foto anaknya Jadi, Dumatno. peristiwanya itu ketika ponakan saya tahu ini baru pertama kali dibuka ini. Iya, ini baru. Ini belum lama ini, baru berapa bulan yang lalu. Nanti baru di media baru pertama kali ini saya buka gitu loh. Oke. Nah, jadi yang saya bilang tadi saya terima kasih biar terbongkar Nah, semua ini. gitu loh. Biar polisi juga Ini diaku sebagai hati-hati foto juga anaknya sama Dumatno. kawan-kawan gitu. Padahal ini Dumatno itu sendiri. Tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini, sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Ya, saya hilangkan. Dihilangkan Mas Rosuryo. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya katanya. Anaknya siapa namanya? Saya kurang tahu namanya, tapi bahasanya seperti itu. Boleh diulangi Mas kalimat Nah. tadi? Ya. Dia mengatakan kalau foto yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Dia mengatakan seperti itu kepada ponakan saya. Nah, artinya saya pikir-pikir apa yang dikatakan Mas Rosuryo bisa betul juga saya bilang. Sebentar, saya mau tanya dulu, kok anak Anda bisa ketemu sama ponakannya? Diklaim sebagai anaknya Dumatno. Anaknya Pak Dumatno. Ya, Padahal mungkin itu Dumatno. Untuk Jadi dari segmen itu ada dua kebohongan besar. Yang satu tadi ada dua foto disandingkan, yaitu foto Dumatno yang asli dan foto Jokowi yang pakai jas abu-abu. Itu dikatakan juga Dumatno juga. Kemudian Roy mengatakan bahwa dengan analisanya itu memang Dumatno. Padahal yang satu itu adalah foto Jokowi waktu dia bertunangan. Sudah saya ulas di konten saya terdahulu. Yang menarik lagi, kemudian ada kesaksian dari Rustam Effendi, salah satu tersangka dari klaster 1 ya. Dia memunculkan foto yang dikatakan itu adalah anak dari Dumatno. Tadi ada lelaki muda pakai kaos hitam ya. Itu bukan anak Dumatno. Itu adalah Dumatno itu sendiri. Tapi tadi oleh Rustam dan juga diperkuat oleh Roy mengatakan bahwa itu anak Dumatno. Seolah-olah foto anak Dumatno itu diperoleh Rustam dari keponakannya. Keponakan Rustam itu berteman dengan anaknya Dumatno. Kemudian anaknya Dumatno ini bilang ke keponakannya Rustam bahwa benar foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah foto ayahnya, yaitu dalam hal ini Dumatno. Jadi ini memang semacam sindikat penipuan ya.
mereka menampilkan fotonya Dumatno itu sendiri, kemudian diaku bahwa itu anaknya Dumatno yang berteman dengan keponakannya Rustam, dan seolah dinarasikan bahwa anaknya Dumatno itu tadi menceritakan ke keponakannya Rustam bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah benar foto ayahnya, yaitu foto dari Dumatno. Ini kan sebuah penipuan ya, kebohongan secara vulgar di televisi ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bilang bahwa foto yang ditampilkan tadi bukan fotonya anak Dumatno, tapi itu adalah Dumatno itu sendiri? Karena saya amati dari berbagai perbandingan milik foto Dumatno, itu 100% benar-benar wajahnya Dumatno. Gak ada anak sama orang tua itu walaupun semirip-miripnya bisa 100% plek-ketiplek, gak ada. Karena apa? Anak itu gabungan dari bapak dan ibunya. Gak mungkin anak lelaki bisa 100% plek-ketiplek dengan ayahnya, gak mungkin. Itu tadi foto Dumatno, tapi diaku sebagai anaknya Dumatno yang berteman dengan keponakannya Rustam. Saya kasih tahu yang paling fatal. Kenapa? Dumatno tidak punya anak laki-laki. Dumatno itu anaknya perempuan. Anak Dumatno itu menjadi anggota DPRD di Solo. Tidak lelaki, tapi perempuan. Nah, ini fatal. Dan ada kefatalan lagi. Di acara Rakyat Bersuara, Rustam mengatakan bahwa yang menjadi teman anaknya Dumatno itu adalah keponakannya. Dia rupanya lupa dengan pernyataannya sendiri sekitar 1 bulan yang lalu ya, atau 1 bulan lebih yang lalu. Dia mengatakan bahwa yang berteman dengan anaknya Dumatno itu bukan keponakannya. Akan saya putarkan videonya. Ini teman saya anaknya Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah, ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Perhatikan. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Ini Nih. teman saya anaknya Dumatno. Dia bilang kalau itu nggak emang foto keponakan. bapaknya. Nah, ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi, orang berbohong itu kadangkala terus lupa dengan kebohongannya yang lalu. Ketika hal itu diulang di masa datang. Ini yang terjadi pada Rustam. Di acara Rakyat Bersuara, dia bilang bahwa yang menjadi temannya anak Dumatno itu keponakannya. Tapi tadi di video yang kedua, bukan keponakannya, anak dari temannya. Nah, ini sesuatu yang tidak konsisten. Ini jelas mengindikasikan dia berbohong. Tapi dia lupa bahwa ada rekaman videonya yang lalu. Gitu loh. Sudah jelas ini mereka berbohong. Dumatno anaknya itu perempuan, jadi anggota DPRD di Solo. Dan juga dari Rustam sendiri dia tidak konsisten. Dulu mengatakan yang berteman dengan anaknya Dumatno itu anak temannya. Sekarang di Rakyat Bersuara dia bilang keponakannya. Udah, itu sudah fatal itu. Sudah fatal. Roy tadi juga mempresentasikan foto Dumatno itu juga sudah fatal. Dia ngeklaim foto yang berjas abu-abu sebagai Dumatno. Padahal kita tahu persis itu adalah foto Jokowi yang diambil dari foto pertunangan Jokowi. Jadi ini benar-benar sindikat penipu ya, pembohong, tukang penyesatan opini publik seperti itu. Lebih fatalnya lagi, apa yang selama ini diaku oleh gerombolan penuduh ijazah palsu bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi adalah foto Dumatno, sudah nggak bisa dipertahankan lagi, nggak tertolong lagi. Karena apa? Karena Andi Aswan kemarin itu sudah ketemu Dumatno itu sendiri. Dumatno sudah terang-terangan ngomong bahwa foto di ijazah Jokowi itu bukan foto dia, itu adalah foto Jokowi. Dan mereka adalah berbohong, pembohong besar, dan pemfitnah. Akan saya tampilkan videonya. Orang karena tadi siang
saya dengan Pak Dumatno, Budi Utomo. Orang mungkin tidak tahu, saya sudah 4 tahun bersahabat dengan beliau sebetulnya. Saya menahan-nahan untuk itu. Tapi beliau minta, ayo kita ketemu. Nah, sekarang saya bongkar. Karena kita juga melaksanakan eksklusif, karena kita juga melaksanakan yang namanya digital forensik itu berdasarkan foto ijazah Pak Jokowi dengan foto teman saya Pak Dumatno Budi Utomo ini. Kan merah semua, artinya nggak ada, nggak identik sama sekali gitu. Ini menjelaskan itu apa yang dikatakan Rustam Effendi minggu lalu yang mengatakan bahwa anaknya Dumatno bertemu dengan ponakannya Rustam Effendi itu dan mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu ada papanya. Itu ada kebohongan besar, ya. Pak Dumatno punya putri adalah anggota DPRD Surakarta, ya, umurnya 25 tahun. Apakah berhubungan dengan ponakan? Tidak sama sekali. Itu kebohongan besar untuk itu. Wah, luar biasa itu. Ya, ada itu saya makanya kenapa saya terima ini, walaupun saya diterima di TV yang lain, meminta untuk duet langsung dengan Roy Suryo. Saya bilang ini, kenapa? Buat bisa menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang dikatakan Rustam Effendi itu adalah omong besar dan pembohong besar. Kita lihat ya, kita percaya penuh kepada Polda Metro Jaya. Jadi saya ingin menjelaskan juga, saya tadi ini ada foto yang saya ambil ya bersama Dumatno. Ini tadi zoom. Bisa dilihat ya, yang dikatakan ijazahnya Pak Jokowi itu ada foto Pak Dumatno. Nih, saya makan siang sama dia. Bajunya sama kan? Tetap kan? Nggak berubah toh? Ya, bisa dilihat. Ya, ini fakta. Karena saya selama tidak pernah berbicara itu tanpa data dan fakta. Karena untuk melawan teroris ini, dengan framing-framingnya dia itu harus dengan data dan fakta. Oke, Jadi sudah jelas ya. Kemarin Andi Aswan ketemu dengan Dumatno. Ternyata mereka sudah berteman lama. Dari situ Dumatno bersaksi bahwa foto yang di ijazah Jokowi itu bukan foto dia, melainkan foto Jokowi itu sendiri. Jadi pengakuan para penuduh ijazah palsu itu bohong. Tadi juga oleh Andi Aswan diceritakan, Dumatno mengatakan bahwa dia anaknya itu perempuan, jadi anggota DPRD di Solo, dan tidak mungkin berhubungan dengan keponakannya si Rustam Effendi. Nah itu loh. Jadi ini luar biasa ya, mereka benar-benar kerja tim untuk membuat kebohongan publik. Itu loh, luar biasa ini. Makanya saya harapkan orang sekaliber Profesor Jimli, Profesor Mahfud, Profesor Komarudin Hidayat, Profesor Rias Rashid, Profesor Ikrar Nusa Bakti, sadarlah bahwa yang Anda dukung itu adalah para pembohong, bukan peneliti. Nggak ada penelitian kayak gitu, nggak ada. Mereka adalah komplotan. Itu loh. Jangan Anda menggadekan intelektualitas Anda semua. Jangan Anda menggadekan ketokohan Anda semua. Jangan Anda menggadekan pangkat Anda yang sedemikian tingginya di jenjang akademik. Hanya karena mungkin tidak suka dengan Jokowi, kemudian mendukung teroris trio RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Ini sangat disayangkan. Cepat-cepatlah sadar. Seperti itu. Mungkin video saya kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.